Ibadat Jalan Salib Masa Prapaskah 2023. Keadilan ekososial, lebih peduli pada alam, ciptaan, dan sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Setelah melalui serangkaian pengadilan di hadapan Pilatus dan atas desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat dan seluruh rakyat, Yesus dijatuhi hukuman mati. Dia hidup dalam rasa iri orang lain. Kepopuleran dan ideologinya membuatnya dijauhi oleh orang-orang yang hidup dengan topeng kemunafikan. Mimpi sucinya dianggap sebagai pemberontakan. Meski harus dihina dan dibenci, rongrongan bumi yang rusak oleh dosa tetap didengarkannya. Bumi kita kaya akan rahmat yang telah dilimpahkan Allah di dalamnya. Namun kini ia menjerit akibat kerusakan yang dibebankan di atasnya. Dia berteriak dan kita seringkali menutup telinga. Keangkuhan membuat kita lupa bahwa kita juga berasal dari debu dan tanah. Tubuh kita sendiri tersusun dari unsur-unsur yang sama seperti bumi, dan udaranya memberi kita nafas, serta airnya menghidupkan dan menyegarkan kita. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Meski tidak bersalah, Yesus dijatuhi hukuman mati. Setelah disiksa dengan tanpa mengenal belas kasihan, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan dengan sebuah salib yang dipikul di bahunya. Dia kesakitan, dia kelelahan, namun dia tetap memikul salib berat yang ditimpahkan kepadanya. Bukan hanya kayu salib yang dipanggulnya, namun juga beban dosa kita. Dalam diam dan mata sayu, dia berjalan tanpa sedikit pun mengeluh. Banyak orang yang menderita akibat kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Alam kita rusak mungkin bukan karena kesalahan kita. Mungkin kita juga merasa kesal saat harus menanggung kerusakan alam yang tidak kita lakukan. Kita merasa bahwa bukan tanggung jawab kita untuk mengembalikan keasrian alam sekitar kita. Kita tidak melakukan apa-apa. Tapi mengapa kita harus ikut bertanggung jawab? Begitulah pikir kita. Namun Yesus mengajak kita untuk berani menanggung kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita yang mungkin belum tersadarkan dengan berusaha menciptakan bumi yang lebih baik. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus semakin jauh meninggalkan kota. Peluh yang menetes bercampur darah dari luka-lukanya membuat lelahnya semakin tak tertahankan. Pandangannya kian mengabur. Belum lagi beban salib yang menekan pundaknya terasa semakin berat. Dalam lelahnya, ia jatuh tersungkur mencium tanah dengan salib yang menimpa tubuh lemahnya. Matanya mengerjap perih dengan siksaan yang nyaris tak tertahankan. Dia tetap berusaha bangkit dan meneruskan perjalanannya. Banyak orang di sekitar kita mengalami kejatuhan dan penderitaan. Kita sendiri seringkali membuat kesalahan kepada sesama dan lingkungan kita dengan perbuatan-perbuatan kita yang buruk.
Seringkali kita juga jatuh pada sikap tidak peduli. Melalui jalan salibnya, Yesus telah mengajari kita untuk bangun dari kejatuhan kita dan kembali menjalani hidup dengan lebih baik dan turut dalam menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Dengan penuh kesedihan, Maria menatap putranya yang menderita akibat kesalahan yang tidak pernah dia perbuat. Betapa dia ikut menderita karena tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa dia bisa merasakan sebuah pedang yang menembus hatinya. Namun, dia tetap kuat saat menyadari karya Allah yang bekerja di dalam diri putranya. Dengan penuh tekad, dia menatap putranya, berharap dapat memberikan penghiburan dan kekuatan dalam menghadapi penderitaannya. Bumi bagaikan seorang ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya. Seorang bunda yang ikut sedih saat anak-anaknya menderita. Dia memberikan segalanya demi kehidupan setiap makhluk. Sama seperti Maria, Ibu Bumi selalu mengusahakan penghiburan bagi setiap orang yang menderita. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, tubuh Yesus semakin lemah, langkahnya semakin melambat. Pada saat yang sama, di antara kerumunan, seseorang yang dipanggil Simon memandang Yesus dengan penasaran. Kejahatan apa yang telah dilakukan orang itu sehingga dia mendapat penderitaan yang sedemikian berat? Dalam lamunannya, beberapa serdadu tiba-tiba saja menariknya dengan kasar. Tanpa persetujuan, para serdadu mengangkat salib Yesus dan meletakkannya di atas bahu Simon. Kaget setengah takut, dia memberanikan diri membantu memanggul salib Yesus. Di dunia kita banyak orang yang tidak berani memanggul salib sesamanya karena merasa hal itu bukan tanggung jawabnya. Banyak juga yang mengabaikan para saudaranya yang menderita akibat amukan alam. Simon dari Kirene mengajari kita untuk berani mengambil bagian dalam penderitaan orang lain dan memberikan yang terbaik untuk membantu mereka. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Dalam perjalanannya, wajah Yesus kotor oleh debu, keringat, dan darah. Wajah tampannya tampak mulai kehilangan cahayanya. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Kendati demikian, ternyata masih ada orang yang peduli dan dengan berani maju mendekati Yesus. Namanya Veronica. Dengan penuh kasih, dia mengusap dan membersihkan wajah Yesus, berusaha mengembalikan cahaya wajah Yesus yang redup. Veronica, gambaran orang yang penuh kasih. Kasihnya membuatnya berani menerobos kerumunan bahkan para serdadu demi mengusap wajah Yesus. Dia adalah sosok teladan bagi kita yang sering enggan menyerukan kebenaran di tengah-tengah dunia karena rasa takut dan malu, ataupun karena harga diri dan kepicikan. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia.
Yesus semakin lelah. Meski telah dibantu oleh Simon Kirene, tubuhnya tak sanggup menanggung sakit di seluruh tubuhnya. Langkahnya gontai, pandangannya mengabur. Untuk kedua kalinya, Yesus jatuh. Meski begitu, beberapa serdadu dengan paksa menyuruh Yesus bangun. Dengan sisa-sisa tenaganya, Yesus bangun tanpa mengeluh sedikit pun. Dia dianiaya. Dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesus adalah teladan bagi kita yang menghadapi banyak masalah. Banyak juga saudara-saudara kita yang menanggung banyak penderitaan akibat bencana alam. Sama seperti Yesus yang bangkit kembali, kita juga diajak untuk senantiasa tabah dalam menghadapi segala cobaan dalam hidup. Meski mengalami kejatuhan berturut-turut, kita diajak untuk tidak menyerah atau mengeluh. Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika Yesus bergulat dengan penderitaannya, banyak orang yang mengikuti dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi penderitaannya. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Dalam sikap empati mereka, Yesus tidak bermaksud menolak perhatian mereka. Melalui kata-katanya, Yesus ingin mengajari mereka untuk taat kepada rencana yang telah ditentukan oleh Allah, meskipun itu berarti kesedihan bagi mereka. Setiap rencana Allah pasti memiliki makna dan tujuan yang mulia. Melalui dunia di sekitar kita, melalui alam yang kita tinggali, Allah memiliki rencana yang mulia. Amukan alam terkadang mendatangkan penderitaan yang seolah tiada habisnya. Tujuan kita tidaklah untuk memperangus informasi atau memenuhi keingintahuan, tetapi agaknya untuk menyadari rasa sedih, berani untuk mengembalikan apa yang sedang terjadi pada dunia ke dalam penderitaan kita sendiri, dan menemukan apa yang masing-masing kita dapat lakukan. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus semakin lelah. Terik matahari yang menghantam tubuhnya membuat Yesus merasa kulitnya seakan terbakar. Luka-lukanya yang mengering menambah kesuraman tubuh lemahnya. Kakinya goyah. Untuk ketiga kalinya, Yesus jatuh. Lukanya kembali terbuka dan darah kembali mengucur tanpa henti. Namun, Yesus tahu bahwa pengorbanannya sangat penting bagi keselamatan dunia. Karena cintanya kepada manusia, dengan tenaga yang lemah, dia mencoba bangkit dan melanjutkan perjalanannya. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melengkat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kuletakkan aku. Meski jatuh berulang kali, Yesus tidak mau menyerah pada misi penyelamatannya. Dia mengajari kita untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala penderitaan meskipun masalah datang tanpa henti.
dan harapan seolah pudar. Banyak saudara kita yang juga mengalami semangat yang meredup. Orang-orang muda menuntut perubahan. Mereka bertanya-tanya bagaimana orang bisa mengklaim membangun masa depan yang lebih baik tanpa memikirkan krisis lingkungan dan penderitaan mereka yang dikucilkan. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus yang bermartabat telah berubah menjadi manusia yang paling hina. Pakaiannya ditanggalkan di hadapan banyak orang untuk menunjukkan betapa memalukannya sosok yang dipuja banyak orang itu. Dia dipermalukan di depan banyak orang. Namun, tanpa mengeluh, Yesus membiarkan dirinya dilucuti dan ditelanjangi di hadapan banyak orang. Karena itu, genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Kita juga adalah manusia yang hina. Sekian lama kita telah mengenakan pakaian yang penuh dengan keberdosaan kita. Kita telah merasa nyaman dengan hangatnya pakaian yang membalut hidup kita tanpa sadar bahwa dosa kian menggerogoti setiap saat. Apakah kita berani menanggalkan kenyamanan hidup dan berjalan sesuai kehendak Allah meskipun harus dihina oleh orang banyak? Beranikah kita menyerukan kebenaran di lingkungan kita meski banyak orang yang menganggap kita rendah? Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah perjalanan panjang, sampailah Yesus dan rombongan orang banyak itu di tempat yang disebut Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Sekitar jam 9 pada hari itu, Yesus disalibkan. Bersama Dia ada 2 penjahat yang disalibkan, seperti yang telah dinubuatkan Yesaya. Dalam matinya, Ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun Ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Meski para serdadu menghinanya, dengan penuh kasih Dia masih berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus telah menunjukkan kepada kita toleransi yang sangat besar. Dia tidak mengeluh meskipun disalibkan di antara penjahat. Dia yang berada dalam kemuliaan dan cahaya Allah disatukan bersama dengan para penjahat yang berdosa. Dengan penuh kasih, Dia juga tidak menyalahkan mereka yang menyalibkan Dia. Kita juga diajak untuk berani disalibkan bersama Kristus, dengan menanggung jerih payah kerja dalam persatuan dalam Kristus yang disalibkan untuk kita. Manusia dengan cara tertentu bekerja sama dengan Putra Allah demi penebusan umat manusia. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saat itu hari sudah kira-kira pukul 12 siang. Kegelapan meliputi daerah itu sampai kira-kira pukul 3 karena matahari tidak bersinar. Dalam kemuraman siang, tabir bait Allah terbelah 2. Yesus sadar bahwa saatnya sudah hampir tiba. Misinya sudah mencapai titik puncak. Dengan sisa tenaganya, Yesus menengadah ke langit dan berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu
kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus telah menyerahkan nyawanya demi dosa-dosa kita. Dia telah menyelesaikan misi pengorbanannya yang menebus dosa setiap manusia dalam segala zaman. Dia pernah berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus wafat, namun dia telah melakukan karya besar yang akan diingat oleh orang banyak sepanjang zaman. Apakah kita mampu menjadi orang-orang yang berkarya bagi lingkungan kita? Sudah berapa banyak yang kita berikan bagi saudara-saudara kita yang menderita? Atau justru kita menjadi penyebab penderitaan bagi orang lain? Apalah artinya perintah jangan membunuh bila 20% penduduk dunia mengkonsumsi sumber daya pada suatu derajat kelompok negara-negara miskin dan generasi-generasi mendatang dari apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari sudah mulai malam dan jenazah Yesus masih tergantung di kayu salib. Seorang muridnya yang bernama Yusuf dari Arimatea menghadap Pilatus dan meminta izin untuk menguburkan mayat Yesus. Setelah diturunkan dari salib, Maria menerima jenazah Yesus dan meletakkannya di pangkuannya. Maria sungguh menderita saat menerima jenazah Yesus dalam pangkuannya. Meski begitu, dia tetap berkata dalam hatinya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Maria, ibu Yesus, adalah orang yang paling menderita sepanjang jalan salib. Bagaimana mungkin seorang ibu mampu dengan tenang melihat penderitaan dan kematian putra yang telah dirawatnya selama bertahun-tahun? Namun dia selalu percaya kepada karya Allah. Maria, bunda yang telah merawat Yesus, sekarang merawat dunia yang terluka ini dengan kasih sayang dan rasa sakit seorang ibu. Sama seperti hatinya yang tertusuk telah meratapi kematian Yesus. Sekarang dia berduka cita atas penderitaan orang-orang miskin yang disalibkan dan makhluk-makhluk dari dunia ini yang telah dihancurkan oleh kekuasaan manusia. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah jenazah Yesus diturunkan dari salib, para murid mengafaninya dengan kain lenan. Sebagai penghormatan atas tubuhnya, Yusuf dari Arimatea menyediakan sebuah kubur batu tidak jauh dari situ. Keesokan harinya, para imam kepala dan orang-orang Farisi menghadap Pilatus dan meminta agar kubur Yesus dijaga hingga hari ketiga, sehingga para murid tidak bisa mencuri jenazah Yesus dan mengatakan bahwa Ia telah bangkit. Maka Pilatus mengabulkan permintaan mereka dan kubur dijaga ketat oleh para prajurit. Penguburan Yesus menunjukkan betapa manusiawinya Dia. Yesus memberikan toleransi besar bagi manusia dengan mau dikuburkan layaknya manusia. Kita semua yang telah dibaptis dalam kematian-Nya
oleh pembaptisan kita telah dikuburkan bersama-sama Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup secara baru. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberi arti cinta pada kami lewat jalan salib. Luka-luka yang Engkau derita adalah pemulihan atas dosa dan salah kami. Engkau merangkul kami dengan kasih yang besar. Engkau menyelamatkan dan menebus kami dari dosa dengan darah-Mu yang tertumpah di salib. Semoga melalui misteri jalan salib ini, kami semakin menyadari karya agung Allah, yaitu menyelamatkan dunia dan segala isinya. Bantulah kami Yesus dalam mencintai segala sesuatu, supaya kami tidak menjadi pribadi yang selalu membenarkan diri untuk mempertahankan semua sifat buruk yang merusak bumi, namun menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk mengelola bumi serta memeliharanya dengan penuh kasih, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.